Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Semoga hari-hari akan selalu damai buat kita. Hari ini kita masih berbicara berkenaan dengan Islam isu kontemporer. Kita melanjutkan catatan demokrasi Islam, memasuki yang ketujuh, yaitu perlunya bermusyawarah. Substansi demokrasi secara tegas telah dibahas di dalam Al-Quran dan sepanjang berkaitan dengan tuntutan bagi umat muslim. Walaupun sistem kerajaan tidak juga ditolak, sistem demokrasilah yang lebih disukai dibanding sistem pemerintahan lainnya. Menguraikan bagaimana seharusnya masyarakat Islam, Al-Quran telah menyatakan yang artinya, apa jua pun yang telah diberikan kepadamu hanyalah perbekalan sementara untuk kehidupan ini. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Ta'ala adalah lebih baik dan lebih kekal bagi mereka yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Dan mereka yang menjauhi dosa-dosa lebih besar dan kekejian, serta apabila mereka marah, mereka memberi ampun. Dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka dan memberikan solat, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka yang membelanjakan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, dan mereka yang apabila suatu keaniayaan telah dilakukan terhadap mereka, membela diri. Quran Surah Asy-Syura Surah 42 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Di sini kata-kata Arab amruhum sura bainahum, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Berkaitan dengan kehidupan politis masyarakat muslim, jelas mengindikasikan bahwa dalam masalah pemerintahan, keputusan-keputusan harus diambil secara musyawarah. Hal ini mengingatkan pada bagian pertama dari definisi tentang demokrasi, yaitu pemerintah dari rakyat. Keinginan bersama dari rakyat menjadi peraturan legislatif melalui musyawarah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, bagian kedua dari definisi demokrasi menyangkut oleh rakyat. Ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat yang ke-59. Jadi berarti bahwa kapan saja kita menyatakan keinginan untuk memilih penguasa di atas kita, selalu tempatkan kepercayaan pada orang yang tepat. Hak rakyat untuk memilih penguasanya disinggung juga, tetapi secara insidental. Tekanan utamanya adalah pada bagaimana seseorang melaksanakan haknya itu. Umat muslim diingatkan bahwa bukan hanya masalah melaksanakan hak mereka dengan cara bagaimana, yang harus diperhatikan adalah amanat nasional. Dalam masalah pengembangan amanat, seseorang tidak mempunyai banyak pilihan. Kita harus melaksanakan amanat ini dengan kejujuran, integritas, dan semangat tidak mementingkan diri sendiri. Amanah harus berada pada mereka yang berhak. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, banyak ilmuwan muslim mengutip ayat tadi sebagai penyokong sistem dan teori demokrasi seperti yang dipahami dalam filsafat politik barat. Sedangkan sebenarnya hal itu baru sebagian benar. Sistem musyawarah sebagaimana yang telah dikemukakan Al-Quran tadi tidak memberikan tempat bagi partai-partai politik dari demokrasi barat kontemporer. Tidak juga memberikan kesempatan kepada gaya dan semangat perdebatan politik dalam parlemen dan majelis perwakilan yang dipilih secara demokratis.
Perlu dicatat bahwa berkaitan dengan bagian yang kedua dari definisi demokrasi, menurut konsep permusyawaratan ini, hak memilih adalah mutlak milih pemilik tanpa boleh ada persyaratan yang dicampuri hak tersebut. Berdasarkan norma-norma demokrasi yang sekarang telah berjalan, si pemilih boleh saja memberikan suaranya kepada sebuah boneka, atau meremas atau membuang kertas tanda pilihnya ke kotak sampah dan bukan ke kotak suara. Yang bersangkutan tidak bisa ditegur atau disalahkan sebagai telah merusak suatu prinsip demokrasi. Adapun menurut definisi Al-Quran, seorang pemilih bukanlah penguasa mutlak hak suaranya, melainkan sebagai pengemban amanat. Sebagai pengemban amanat, ia harus melaksanakan amanatnya secara adil dan tegas di mana dan kapan siapa yang berhak. Ia harus selalu awas dan menyadari bahwa ia akan mempertanggungjawabkan tindakannya itu kepada Tuhannya. Dalam pandangan konsep Islam demikian, kalau suatu partai politik telah menominasikan seorang calon, sedangkan seorang anggota partai itu menganggap calon bersangkutan akan gagal mengemban amanat nasional, maka anggota tersebut sebaiknya keluar dari partainya daripada memberikan suaranya kepada seseorang yang tidak seharusnya diberi kepercayaan. Kesetiaan kepada partai tidak boleh mempengaruhi pilihannya itu. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jadi sebagai pengulangan, amanat harus dilaksanakan dengan itikat baik. Karena itu semua pemilih harus berpartisipasi penuh melaksanakan hak pilihnya di dalam suatu pemilihan umum, kecuali ia memang berhalangan. Kalau tidak, maka yang bersangkutan dianggap gagal mengemban amanatnya sendiri. Dalam konsep demokrasi menurut Islam, tidak ada tempat untuk absentisme atau menahan diri tidak memilih atau golput, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, di mana hampir separuh pemilih tidak menggunakan hak pilih. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan perlunya musyawarah di dalam sistem demokrasi. Dan yang paling penting, kita memberikan hak kita kepada yang berhak untuk memimpin negara ini. Dan kita ini punya amanat, yaitu mengembang. Kita ditanggungjawabkan untuk mengemban amanat. Di dalam demokrasi menurut Islam, tidak ada tempat untuk kita golput. Mudah-mudahan kita nanti dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan yang lain-lainnya daripada amanat kita. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.